Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ilman yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zid ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah jamaah pengajian rutin malam Jumat Masjid Al-Ikhlas Purwokabri Sukoharjo. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita membahas hadis Arba'in Nawawi. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas hadis yang ke berapa? 6 sampun, Pak. Hadis ke 6 sudah nggih? Ke-7 sama ke-8. Ke-7 sama ke-8. Tapi ini tadi saya lihat di tanggalan itu merah, Pak. Ini kajiannya jalan terus, mantap kan ini. Jadi tidak mengenal libur, Pak. Bismillah, istiqomah. Istiqomah ngaji. Nggih. Jamaah rahimakumullah. Kita akan baca hadis yang ke 7 sama ke 8. Nanti hadis ke-7 tentang nasihat. Ad-dinun an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Kemudian yang ke-8 tentang syahadat. Perintah untuk menegakkan syahadat. Dan ketika orang sudah bersyahadat, sudah terjaga harta dan jiwanya. Ya, tidak boleh kemudian menyakiti dan seterusnya. Jadi kita berpegang pada zahir. Batinnya Allah yang tahu. Nggih. Mari sebelum dibahas mungkin ada yang membacakan. Ini terus terang ini koreknya nggak ikut, ini masih liburan pondok. Mungkin ada yang baca, monggo Pak. Jenengan Pak baca. Hadis ke-7 Pak dibaca Pak. Ketinggal badan. Gak kelihatan, yang masih muda-muda ini. Nah ini. Oke, Pak Jumari masih muda. Dan Abi Ruqayyah Tamimi Asid dari anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala at-dinu nasiha salatan qulna liman ya Rasulullah qala billahi wa kitabihi wa rasulihi wa immatihil muslimina wa ammatihim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat, dibaca 3 kali. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin serta kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Nggih, tenun. Al-hadis as-sabi. Hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 dari Arba'in Nawawi. Coba ini sebelum dilanjut saya absen singkat. Pertama tentang apa Pak hadis ini? Niat. 2 tentang pokok-pokok agama, Islam, iman, ihsan. 3 tentang rukun Islam. 4 tentang masalah takdir kejadian manusia. Kemudian 5 tentang larangan buat bid'ah. Ibu-ibu malah hafal ini. Kayak yang bawa. 6 tentang syubhat. Ya. Tentang syubhat, larangan mengikuti yang samar-samar. Ikuti yang terang-terang. Jangan sampai yang samar-samar, nanti terjerumus pada yang haram. Baik. Sekarang hadis yang ke-7. Al-hadisu sabi. An Abi Ruqayyah, dari Abu Ruqayyah.
Ini kunyah dengan nama perempuan. Asalnya kalau kunyah itu biasanya dengan laki-laki nggih. Dengan laki-laki, dengan anak laki-laki gitu nggih. Abu Qasim dan yang lainnya. Tapi boleh enggak dengan nama anak perempuan? Boleh. Di antaranya ini Abu Ruqayyah, Abu Hafsah dan yang lainnya boleh. Boleh. Tapi memang ghalibnya umumnya dengan nama anak laki-laki pertama. Misalkan Nabi Muhammad punya kunyah Abul Qasim, bapaknya Qasim. Dengan anak perempuan boleh, tidak apa-apa. Apalagi kemudian itu menjadi nama yang terkenal untuk dia. Tamim bin Aus Ad-Dari terkenal dengan Abu Ruqayyah. Kunyahnya adalah Abu Ruqayyah, tidak apa-apa. Bahkan ada kala kunyah dengan nama bukan dengan nama manusia. Contohnya siapa? Abu Hurairah. Hurairah itu apa? Kucing. Bapaknya Poro kucing. Karena dia dulu ini suka dengan kucing, suka melihara kucing, bermain-main dengan kucing. Akhirnya dikenal dengan bapaknya para kucing. Bapaknya kucing. Abu Hurairah, seorang sahabat yang mulia. Abu Ruqayyah, Tamim bin Aus Ad-Dari, ini namanya. Tamim bin Aus Ad-Dari. Ini perawi hadis ini. Jadi Arba'in Nawawi ini memang dia tidak menyebutkan sanad hadis secara lengkap, tapi langsung disebutkan satu saja, yaitu sahabat yang meriwayatkan siapa. Sumbernya dari sahabat siapa? Oh, hadis ini dari Tamim bin Aus Ad-Dari. Hadis yang sebelumnya dari Abdul bin Mas'ud, sebelumnya dari Aisyah dan seterusnya. Sedikit tentang Tamim bin Aus Ad-Dari, tapi Tamim bin Aus Ad-Dari ini seorang sahabat yang mulia. Beliau dulunya Nasrani. Dulunya apa? Nasrani, berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian hijrah masuk Islam dan juga kemudian hijrah menemui Rasulullah. Ada beberapa kisah menarik ya terkait Tamim bin Aus Ad-Dari ini. Di antara kisah yang terkenal tentang Dajjal. Tentang apa? Dajjal dan kisah tentang jasasah. Tentang jasasah yang diriwayatkan panjang ya dalam beberapa hadis. Jasasah itu makhluk yang sangat aneh. Ya, tubuhnya penuh dengan bulu, tidak jelas mana yang depan mana belakang, dan bisa bicara. Bisa bicara. Dan seterusnya. Nanti monggo dibahas lebih lanjut atau di googling ya tentang Tamim bin Aus Ad-Dari. Karena malam ini kajiannya singkat, mungkin tidak bisa kita bahas panjang. Tapi jelas Tamim bin Aus Ad-Dari ini memiliki beberapa kisah yang sangat terkenal. Di antara kisah tentang jasasah, kisah tentang Dajjal dan yang lainnya. Baik. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihah, ini kalau dalam bahasa Arab ini susunan kata mubtada khobar. Mubtada khobar. Ada mubtada, kemudian ada khobar, ada penjelasan dari mubtada tadi. Ad-dinu agama itu. Ad-din kalau dalam bahasa Arab maknanya banyak ya. Bisa bermakna agama, bisa bermakna hari pembalasan. Contohnya dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ad-din di situ al-jaza, artinya hari pembalasan. Tapi kalau di sini ini lebih mendekati, yaitu maknanya agama. Agama itu adalah, agama itu hanyalah, agama itu intinya. Jadi begitu maknanya. Agama itu adalah nasihat. Agama itu hanyalah nasihat. Agama itu intinya nasihat. Jadi makna hadisnya seperti itu. Ini menunjukkan hakikat dari agama. Apa itu? Nasihat. Hadis ini juga menunjukkan agungnya nasihat. Bahwasanya nasihat itu adalah apa? Inti hakikat dari agama. Jangan meremehkan nasihat. Jangan sampai kita hidup kemudian nanti jazakumullah menjadi orang yang egois, nafsi. Urusanku, sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Bangun tidur, kemudian mikir, wah nanti jogging, kemudian nanti kerja, nanti beli ini beli itu. Semuanya
semuanya itu setiap hari dipikirkan cuma dirinya sendiri. Hidupnya penuh dengan pikiran diri sendiri. Tidak pernah kemudian berpikir nanti gimana saya bisa memberi manfaat tetangga saya, keluarga saya, masyarakat saya. Misalkan saya sudah tinggal lama di kampung ini, mungkin di sini di Gayam itu, okay? Saya di sini sudah 20 tahun, 40 tahun. Kira-kira manfaat apa yang bisa saya berikan untuk orang sekitar saya? Kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk agama ini, untuk masyarakat ini, dan seterusnya. Itu dari agama itu mengajari kita untuk menasihati yang lainnya, mengajak yang lainnya, bukan mengajak kita menjadi pribadi yang kemudian egois, individualis, memikirkan diri sendiri. Ad-dinu an-nasihah. Nasihat di sini subhanallah tidak sebatas mengajak. Meskipun nasihat asalnya mengajak, menasihati orang lain. Tapi nanti kalau kita lihat konteks hadis ini, penjelasan Pak lanjutnya itu kan tidak sekedar mengajak, tidak sekedar mengajak. Nasihat itu sudah bermakna lebih umum dari itu, mengajak, kemudian tulus, kemudian meyakini sesuatu dengan sepenuh hati, membela sesuatu, itu juga artinya an-nasihah. An-nasihah itu sesuatu yang tulus, yang ikhlas, yang murni, yang jujur, jujur. Ad-dinu an-nasihah. Sebelum lanjut, subhanallah, untuk itu dalam surat Al-Asr, ketika Allah sebutkan tentang orang-orang yang merugi, wal 'asr innal insana fil khusr. Kemudian Allah sebutkan orang-orang yang tidak merugi, pengecualian dari orang yang tidak merugi. Ada 4 sifat. 2 kaitannya dengan pribadi, 2 kaitannya dengan orang lain. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Sifat yang pertama, syarat yang pertama, iman. Wa amilus sholihat, dan juga kemudian apa? Beramal soleh. Jadi orang yang soleh, baik secara pribadi. Jadi kalau orang sudah ngaji, sudah sholat, bagus Pak, soleh. Tapi apakah dia tidak rugi? Masih rugi. Nanti itu sesaat di dalam tafsirnya menjelaskan surat ini dengan 2 yang awal, orang menjadi baik secara pribadi, menjadi orang soleh, beriman, beramal soleh, baik secara pribadi. Tapi belum baik secara sosial, belum baik secara utuh, masih rugi, Harus diiringi yang berikutnya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Mengajak orang lain, mendakwai orang lain, menasihati orang lain. Jadi dengan itu kemudian akan muslih li ghairihi, memperbaiki yang lainnya. Jadi dia akan memberikan manfaat pada orang lain. Kalau dia hanya baik secara pribadi, sudah baiknya hanya dirinya sendiri. Oleh dalam bahasa Jawa sini mboten ngefek. Mboten apa? Ngefek. Wujudiha ka'adamiha. Wujudnya, adanya dia seperti tidak ada. Nah, ini hati-hati Pak, jangan sampai kita nanti dalam masyarakat itu wujudiha ka'adamiha. Adanya atau tidak adanya itu sama sekali mboten ngefek, pun. Ora kacek. Oh, ini bahasanya lebih. Ora kacek. Jadi kita ada dalam sebuah masyarakat, plus tidak berubah, tidak sama sekali memberi efek, hilang pun nggak ada yang nyari itu. Atau kita misalkan ada dalam sebuah masjid, ya tidak ada efeknya. Adanya kita, nggak adanya kita itu nggak ada efeknya. Nah ini dipertanyakan. Dan yang lainnya, adanya kita dalam sebuah keluarga besar dan seterusnya. Wujudiha ka'adamiha. Adanya itu seperti tidak ada. Ya, betulnya efek. Jadi jamaah monggo ini dirungi bersama. Kita tidak menjadi orang yang tidak merugi sampai benar-benar menjadi orang yang soleh dan memperbaiki orang lain. Di antara kata kuncinya nasihat. Rasa yang ada dalam diri kita itu tanggung jawab sosial.
Kita punya tanggung jawab sosial, mengajak orang lain. Tanggung jawab menyebarkan kebaikan. Tidak hanya kemudian fokus pada diri kita sendiri. Untuk itu dalam hadis yang lainnya nanti dibahas juga, hadis ke-11 atau keberapa. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi yang lainnya apa yang dia cintai untuk dirinya, terutama dalam kebaikan-kebaikan. Kalau dia cinta napa nggih? Cinta ibadah, cinta ngaji, seneng ngaji nggih. Maka niatkan, usahakan orang lain juga bisa seperti itu. Ajak yang lainnya, misalkan ini ngapunten nak nggih. Ini RT pinten, Pak? RT Sunggar, RW 11. Yang sholat di sini berapa kakak kira-kira? Kan masjidnya ada berapa nggih? 150-an kakak. Masjidnya ini atau sekitar ini. Oke. Jadi 150 berapa tadi? 150? Banyak sekali Pak, satu RT. Oh, satu RW. Oke. Kalau RT bisa kan 40-an nggih. Berapa RT, Pak? Oh, 3 RT. Ya, 30, 40 nggih. Pun di rata-rata 30 misalkan. 30 kali 3. 90 kakak, 90 kali 3. Misalkan kan dalam keluarga minimal ada suami istri anak satu misalkan nggih, misalkan minimal gitu kan. Berarti minimal berapa orang? Bengi-bengi kok hitung-hitungan. Ini mboten hitung-hitungan ngantol ya Pak jenengan nggih. Monggo coba nunjuk sih sing mboten. Bu. Pelasar teh dereng. Alhamdulillah. Seneknya dereng. Nah, itu harusnya seneknya dikeluarkan Pak. Itu. Kenapa? Karena kalau ada snack gampang masuk Pak. Gampang masuk. Itu. Enggak apa-apa. Jadi malah fokus nanti. Jadi coba dari 90 kakak atau misalkan kalau kali 3 270 orang misalkan. Itu yang sudah sholat berapa? Yang sudah sholat berapa? Yang sudah sholat pun, yang sudah sholat ke masjid, yang laki-laki berapa? Mungkin belum banyak. Belum apa? Banyak. Wah memang itu angel wongnya. Bukan karena angel, kita yang nggak bergerak. Jadi seringkali kita itu mengatakan ke masyarakat, masyarakat ini angel, dijak ngaji angel. Bukan masyarakat yang angel jajak ngaji. Kita yang belum apa? Bergerak dengan semangat itu. Itu masalahnya. Jadi jamarahumullah, apalagi kita tinggal di sebuah tempat yang orang itu menjunjung tinggi perkewuh. Ya, orang Jawa apalagi diajak nggih kan minimal nggih dulu, meskipun apa mboten kepanggih. Dan minimal pun nggih dulu. Bukan jawab dah gitu. Tapi nggih dulu. Mungkin nggak berangkat juga, besok nggih lagi. Besoknya nggih lagi. Tapi lama-lama berpikir mboten. Berpikir misalkan di rumah pensiun kemudian nggak ada pekerjaan, nggak ada kesibukan. Pak itu tiap hari saya diajak ngaji kok. Saya hanya katanya nggih. Lama-lama berpikir juga, Pak. Berpikir. Maksudnya apa jamarahumullah? Ketika kita sudah mengajak, menasihati, itu pasti bermanfaat. 1, untuk diri kita sendiri dapat pahala. 2, menjalankan kewajiban. Fadzakir innama anta mudzakir. Tugas kita itu berdakwah, mengajak, mengingatkan. Kemudian insya Allah bermanfaat juga pada orang tersebut, meskipun mungkin tidak secara langsung, tidak di hari itu, mungkin tidak di tahun itu, mungkin di tahun berikutnya, bahkan mungkin dia akan pindah ke satu tempat, mungkin karena kebiasaannya mungkin belum ngaji, mau ngaji kok piye gitu ya. Tapi kemudian dia pindah satu tempat baru, kemudian dia mencoba menjalani hidup yang baru dengan cara-cara yang baru. Ya jadi dia ngaji tempat yang lainnya. Efek dari mungkin nasihat kita tadi, mungkin tidak secara langsung, tapi yang jelas jamarahumullah, ad-dinu an-nasihah. Agama ini intinya nasihat. Kalau intinya ini tidak kita pegang,
kita lalaikan, berarti kita tidak termasuk orang yang memahami, menghayati, mengimplementasikan agama itu dengan baik. Untuk itu jamaah rahmatullah satu ayat, dan ini saya minta dihafal minimal ujung awalnya, Pak. Oke, monggo nanti ikuti saya. Dalam surat Yunus ayat 108. Maaf, surat Yusuf 108. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyatakan dengan pernyataan yang sangat tegas. Qul, katakan Muhammad, hadhihi sabil, ini jalan hidup, ini pilihan hidupku. Ad'u ilallah, menyeru ke jalan Allah. Dakwah, dakwah. Ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Ana, saya, wa manit taba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Maksudnya apa? Orang yang mengikuti Nabi dakwah. Maksudnya apa? Pengikut Nabi adalah seorang dai. Maksudnya apa? Kalau kita minder jadi dai, jangan ngaku ikuti Nabi Muhammad. Pun kalau kita ngaku pengikut Nabi Muhammad, maka apa? Dakwah. Kita di mana-mana mengatakan mengikuti Nabi Muhammad, tapi nggak mengikuti jalan hidup beliau. Beliau dakwah mati-matian mengajak manusia ke jalan yang benar, bahkan kita kemudian mendapatkan manfaat dari dakwah beliau. Kemudian kita ongkang, tidak peduli belas dengan agama beliau, sibuk dengan dirinya sendiri, mikir mungkin rumah, mikir tetangganya beli Pajero, pengen beli Fortuner, mikir tetangganya renov rumah, kita juga pengen renov, mikir dirinya sendiri. Jangan. Kita pengikut Nabi Muhammad, beliau dakwah, kita dakwah. Hadhihi sabil atu ilallah ala basirah ana wa man ittaba'an wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Baik, saya ingin hafalkan ayat ini, tapi potongannya aja, Pak. Ikuti saya nggih. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Dari sini dulu. Sekali lagi atau lebih pendek lagi. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ini aja, Pak. Malam ini PR-nya ini harus lulus. Nanti kalau nggak lulus, bungkusannya nggak boleh dibawa pulang. Ini syarat, ya. Ya. Panganan kene nggih mboten apa. Yang penting nggak boleh bawa pulang. Aturannya itu. Monggo. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Sekarang disambung. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Dah itu aja, nggak usah panjang-panjang. Dari sini dulu, jangan Pak. Ayo, Irwan. Aduh, nggak boleh bawa ini. Ulangi sekali lagi. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Baik, sebelum satu-satu, Bapak dulu, kemudian Ibu-ibu. Bapak dulu, banter mana nanti? 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ibu-ibu, 1, 2, 3. Waduh, jos. Tapi kurang serentak, tapi tidak apa-apa. Ya. Nah dari sini, Pak. Waduh, belum lulus ini. Jangan, Pak. Ad'u ilallah. Katanya pendek tapi ternyata perlu. Memang gitu, Pak. Kita tuh kalau belajar itu yo bisa. Ujian dredeg. Oh, mirip santri saya. Musim ujian banyak yang sakit, Pak. Kenapa? Stres, Pak, grogi. Jadi orang kalau diuji itu kalau nggak diuji, pengajian itu ngantuk-ngantuk kan, Pak. Begitu ditanya langsung kaget. Minimal itu buatan ngantuk. Jadi nggak.
Ad'u ilallah. Enggak, Pak? Ya, langsung lompat lagi. Hadis sabili. Bukan nabi, sabili. Oke, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Sabili, sabil jalan. Ini juragannya. Nah, tengah ini santri nggak usah wis. Jadi Mas, terakhir yang ini, yang depan. Ya ini santri berarti. Ya. Qul hadhihi sabili. Qul katakan. Katakan kalau dalam Islam itu bukan ucapan lisan, Pak. Itu pernyataan sikap. Jadi kalau ada kata-kata qul dalam Al-Qur'an itu sekali lagi jangan diterjemahkan katakan hanya sekedar lisan. Itu pernyataan sikap, pilihan hidup. Mirip misalnya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Itu bukan sekedar ucapan. Itu komitmen hidup, itu keyakinan. Itu keyakinan. Mirip ini juga. Qul katakan ad'u ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan inilah jalan hidupku, pilihan hidupku, dakwah di jalan Allah. Sekarang saya pengen tanya dengan tegas. Pak, jenengan Pak. Dai mboten? Dai mboten jenengan? Seorang dai mboten? Nggih, jenengan dai mboten? Dai. Jenengan Pak, dai mboten Pak? Ini Pak, dai mboten Pak? Jenengan? Dai itu tegas Pak. Dai mboten? Dai begitu. Jangan ragu-ragu karena orang dai. Waduh. Apa kita ini? Apa kita ini? Wah, saya kan guru. Saya kan tukang bakso. Saya kan tukang parkir. Saya kan ini dan itu. Terserah Pak. Profesi kita apapun itu. Profesi dunia kita apapun itu. Tapi kita seorang apa? Dai. Dai tidak harus ceramah Pak. Dai itu mengajak kebaikan. Jenengan misalkan napa nggih? Nembe napa kalih rencangipun, Bro, misalkan ngeten nggih. Bahasanya anak zaman sekarang kan Bro. Atau kalau bahasanya Lur kan gitu. Ayo salah saja Lur, gitu. Nah, gitu itu udah dakwah. Tapi di benak kita itu kita tanamkan dai, mengajak kebaikan dimanapun kita berada, apapun profesi kita, Kembali ke hadis ini, ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Kulna, kami bertanya, kami ini siapa? Para sahabat. Ini menunjukkan para sahabat itu orang yang antusias, orang yang kemudian penasaran, pengen tahu. Beda dengan kita, diterjemah, dijelaskan sesuatu, ya mantuk-mantuk, tapi kita rampung gitu. Jadi kalau sahabat enggak, para sahabat itu pengen tahu persis apa maknanya, detailnya seperti apa. Para sahabat bertanya, qulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut? Qala, beliau menjawab, lillah, untuk Allah. Wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk imam-imam, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga untuk orang awamnya, kaum muslim secara umum. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jazakumullah. Di sini dirinci kepada siapa kita harus menyampaikan nasihat. Sekali lagi, nasihat bukan sekedar mengajak. Nasihat bermakna lebih luas dari itu, ketulusan dan seterusnya. Yang pertama, lillah, untuk Allah. Nasihat untuk Allah. Maknanya apa? Dijelaskan oleh ulama rinci ya dalam beberapa kitab. Kita singkat saja. Di antaranya adalah al-ikhlasu ibadah lillah.
mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tulus hidupnya untuk Allah. Misalkan dengan ngaji atau yang lainnya, mencari ridhonya Allah, ikhlas untuk Allah. Jadi ikhlas ibadah lillah, ini makna lillah. Termasuk juga ikhlas dalam menjalani kehidupan untuk mencari ridho Allah. Kita hidup untuk ibadah pada Allah, kita hidup secara umum juga untuk mencari ridhonya Allah. Bukan sekedar hanya ibadah mahdhah, tapi juga seluruh aktivitas kita tujuannya untuk mencapai ridhonya Allah. Lillah. Yang kedua, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, untuk kitabnya. Nasihat untuk kitabnya. Maknanya apa? Banyak. Di antaranya adalah mengikuti kitab tersebut, mengikuti kitab yang diturunkan kepada kita, yaitu Al-Quran. Dan juga kita membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, Injil, Taurat, dan Zabur dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, yang pertama tadi mengikuti yang diturunkan kepada kita, Al-Quran. Kemudian membenarkan kitab-kitab yang Allah turunkan, yang ada di dalam, dan kabar-kabar yang ada di dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Nah, belum, maksudnya yang masa kitab dulu, belum selesai. Adalah kita juga menjalankan apa yang ada di dalamnya, di dalam kitab tersebut. Ya, dalam kitab tersebut. Misalkan dalam Al-Quran ada perintah, kita jalankan. Ada larangan, kita jauhi. Itu termasuk apa? Bentuk nasihat kita pada kitabnya Allah. Ketulusan kita menjalankan apa yang ada dalam kitabnya Allah. Jangan sampai kita ngaku ngikuti Al-Quran, tapi ternyata ada perintah, kemudian apa? Kita abaikan. Ada larangan, kita sepelekan. Contohnya sederhana aja, Pak. Dalam juz 30 ada 2 surat yang ngeri. Mungkin bisa saya bahas sampai singkat ya. 2 surat yang ngeri dan tidak ada dalam Al-Quran kecuali 2 surat itu, yang dimulai dengan kata-kata ngeri, yaitu apa? Wail, celaka. Ada 2 surat celaka, dimulai dengan kata celaka. Ini kan belum apa-apa langsung celaka ini, Mas. Ini kan keras. Yaitu apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Ini celaan tentang apa? Orang-orang yang gibah, ngerasani, dan ini menjadi penyakit masyarakat. Ini penyakit yang benar-benar lebih akut. Kalau misalkan ada miras, betul itu penyakit masyarakat, tapi mungkin tidak banyak, Pak. Contohnya di Ngayam ya, di sini misalkan di Korpri mungkin tidak banyak yang minum minuman keras, Pak. Mungkin, Pak. Ada pun mungkin 1-2 menit sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ngerasani, wah, menjadi apa? Hal yang lumrah. Ibu-ibu misalkan sedang ada apa? Sedang ada jagongan, Pak. Rewangan. Apa yang dibicarakan? Wih, kemarin pengajian Arba'in Nawawi. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin, apa? Rewangan bahasa apa? Pengajian. Yang dibahas ya itu loh, si itu gitu. Yang lain. Bapak-bapak sama. Jagongan. Yang dibahas apa? Orang lain. Pengajian loh. Yang dibahas apa? Ghibah. Ini ustadznya rampung-rampung. Ya kayaknya tadi. Penyindir ya. Ini penyakit, Pak. Ghibah itu penyakit. Suka gunjing orang itu penyakit. Untuk itu diancam dengan keras dalam Al-Quran. Wail, celaka. Likulli humazatil lumazah. Bahkan ayat-ayat berikutnya, masuk neraka menyala-nyala, kemudian dibakar sampai ulu hati, ditutup rapat. Ibu-ibu kalau masak biar empuk, pripun? Dipresto, diungkep. Dan neraka itu begitu, diungkep, bukan terbuka. Innal muqsadah fi amadil mumaddadah. Diikat lagi, sudah ditutup, ikat. Tapi masalahnya bukan itu. Ayat ini konteksnya bukan orang kafir, Pak. Tapi apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Orang yang suka menggunjing. Hati-hati. Ini larangan dalam Al-Quran. Kalau kita benar ikut Al-Quran, tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Kemudian surat Wail yang berikutnya, wailul lil mutaffifin. Nah, ini beda.
Ini beda lagi, tapi sama-sama penyakit masyarakat. Apa itu? Curang. Bahasa Jawanya apa Pak? Curang nih Pak. Urik, pokil. Enten betul tiang urik. Bu, enten betul tiang pokil. Kata jenengan termasuk nggih. Nggih, boten insyaallah. Tapi pasti banyak. Kenapa banyak? Tidak mungkin kalau tidak ada orang pukil, orang urik, mutaffifin, ada suratnya. Ini ada surat khusus orang-orang pokil menunjukkan adanya orang pokil. Ini penting. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, ketika ada sesuatu disebut dalam Al-Quran pasti penting, Mbak. Dan pasti ada kejadiannya. Potensi bahayanya itu ada. Kalau tidak ada, kenapa ada ayat itu? Ada bahkan surat khusus tentang orang-orang yang pokil. Jadi maksudnya, monggo kuatkan ketulusan kita pada Al-Quran. Di antaranya apa? Apa yang ada dalam Al-Quran, jalankan. Apa yang ada dalam Al-Quran larangan, tinggalkan. Termasuk tadi ghibah, pokil, dan seterusnya. Termasuk ini agak lembut ya, tapi ini penting. Pokil itu tidak hanya masalah dagang. Misalkan jualan kemudian ada ya, nimbang kemudian ada bandonya, atau orang kerja ya datangnya harusnya jam 7, datangnya jam 9, itu pun nggak langsung apa kerja, bikin teh kotak, nanti jam 10 baru kerja selur gitu, betul gitu kan. Nanti jam 10 pun rolasan jam 10 ya. Namanya pokil Pak. Kenapa? Pokil, gajinya potong dikit langsung apa? Wah protes. Wah itu manusia itu. Kalau haknya dipotong dikit langsung protes. Tapi kalau dia tidak melaksanakan kewajiban, nah ini menjadi biasa. Oke, betul Pak. Kata betul. Pun wadah nih Pak. Termasuk hubungan suami istri. Ini banyak yang curang Pak. Misalkan suami pengennya istrinya glowing, Bu. Karena jenengan pengen jenengan glowing betul. Ini mboten dimodali. Nah itu masalah itu Pak. Pengennya kalau makan itu yang enak-enak, iwak-iwakan nggih. Iwak-iwakan berarti kan karet itu. Tapi nggak diberi uang belanja. Dari mana itu? Dari mana? Kita seringkali begitu, menuntut hak lupa kewajiban. Ya mirip istri juga begitu, menuntut suaminya gitu. Macam-macam gini dan itu. Ini jangan sampai hidup penuh dengan saling menuntut, lupa kewajiban, menuntut hak lupa kewajiban, jangan. Termasuk ini yang lembut dalam hubungan dengan anak Pak. Banyak orang tua pengen anaknya soleh, bagus. Pengen anaknya hafal Al-Quran, bagus. Teng masjid, bapaknya malah ongkang-ongkang. Atau ibunya, Dek, Mbak ngaji. Tapi ibunya malah main HP. Jadi saat ini banyak wanita-wanita kalau malam hari wajahnya berseri-seri, bersinar-sinar Pak. Karena sinar iman, boten. Sinar apa? HP itu. Gimana mau punya keturunan yang bersinar? Kalau seperti itu ibunya, jangan sampai. Jadi jangan sampai. Kita pengen punya anak yang soleh, bagus. Anak yang hafal Al-Quran, bagus. Anak yang rajin ibadah ke masjid, bagus. Tapi apa? Jadi orang tua yang soleh juga. Karena anak yang soleh bermanfaat pada orang tuanya. Termasuk orang tua yang soleh bermanfaat untuk anak. Bahkan dalam Al-Quran sebutan beberapa di antara dalam surah At-Tur. Walladzina amanu, adapun orang yang beriman, wattabathum, dan diikuti dzurriyyatuhum, anak keturunannya bil iman, dengan keimanan. Alhaqna bihim, kami ikutkan mereka, ikutkan anaknya tadi, keturunannya tadi. Jadi dijelaskan pada tafsir, nanti di akhirat ada orang soleh sekali Pak. Dia menempati kedudukan yang sangat tinggi. Tapi ternyata dia punya keturunan, anak, cucu atau yang lainnya Muslim, tapi ya Muslim model minimalis. Yang penting Islam. Jadi dia tidak layak menempati kedudukan surga yang tinggi seperti bapaknya. Karena dia tidak begini dan begini. Lalu bapaknya tinggi sekali. Akhirnya apa? Keutamaan Allah. Anaknya tadi diikutkan. Alhaqna bihim. Al-haq itu kalau dalam bahasa Arab artinya diikutkan. Mulhaq. Ya, mulhaq kalau gedung
ini hada bunil munhak, ini gedung yang diikutkan. Dulu saya ketika di Saudi kan pengen hemat, itu nyewa rumahnya itu bukan rumah yang ini, rumah yang mulhak. Jadi ada rumah kemudian ada rumah kecil yang terjangkau gitu, tambahan lah gitu ya. Jadi saya nyewa yang itu aja, yang lebih terjangkau gitu ya. Mulhak namanya. Gandok atau yang lainnya, tapi bukan ya rumah tambahan lah, bukan rumah intinya gitu. Jadi dia bangunan yang diikutkan. Alhaqna bihim, kami ikutkan kepada bapaknya tadi. Meskipun dia sebenarnya tidak sampai derajat yang tinggi tadi, tapi karunia Allah, orang tua yang soleh, kemudian dia mendapatkan karunia, anak-anaknya digeret ke atas, mengikuti dia bermanfaat untuk anak keturunannya. Termasuk juga dalam surat Kahfi. Dalam surat Kahfi kisahnya Khidir dengan Musa, ada 3 kisahnya. Kisah yang terakhir adalah mereka masuk suatu kampung, kemudian minta ya minum atau yang lainnya karena kehausan, nggak ada satupun Pak yang mau memberi minum, melayani. Saking kampung itu egois sekali. Kemudian tiba-tiba ada tembok yang mau roboh, Khidir kemudian menegakkan tembok itu. Akhirnya Musa ya kenapa? Kalau bahasa kita bertanya ya protes. Kita itu loh kok dadak kesel-kesel yang tadi. Kemudian Khidir mengatakan udah selesai urusan kita. Tadi kamu udah janji nggak bertanya, ini kok malah bertanya lagi, protes lagi gitu. Akhirnya sudah yang terakhir, sudah dijelaskan apa dibalik hal itu. Wa amal jidar, adapun tembok itu adalah milik 2 anak laki-laki yang yatim, dan di bawah tembok itu ada harta karun yang mereka mungkin nggak tahu, tapi harta karun dulu peninggalan orang tuanya. Wa kana abuhuma shalihan, dulunya bapaknya orang yang soleh. Sebagian ahli mengatakan itu bapaknya. Jadi siapa? Di atasnya buyut Pak. Canggah. Jadi Mbah Canggahnya orang soleh sekali. Jadi saking solehnya itu anak keturunan dijaga Pak. Di dunia tadi. Hartanya dijaga oleh Allah. Itu soalnya kalau temboknya roboh, harta karunnya tertutup, dan mungkin nggak ketemu lagi itu. Tapi karunia Allah jaga Pak, harta itu untuk anak yatim tadi. Kan dulu Mbah Canggahnya apa? Orang tua soleh. Maksudnya apa jemaah rahmatullah? Dari orang tua yang soleh bermanfaat untuk anaknya, dunia maupun akhirat. Terus apa hubungannya dengan kajian kita Adin an-Nasihah? Apa hubungannya Pak? Ini tadi kita bahas apa? Kitabnya. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang melarang kita berlaku curang, termasuk dalam yang lembut. Ini tadi hubungan kita dengan anak-anak kita. Jangan sampai kita pengen mendapatkan manfaat dari anak yang soleh. Anak kita soleh, kita kemudian ngikut gandul gitu. Kemudian kita sendiri menjadi orang yang toleh, yang tidak kenal Allah, yang mungkin malas ngaji, malas ini dan itu. Jangan. Kita harus menjadi orang yang kemudian adil, menjadi orang yang kemudian saling memberi manfaat. Dia memberi manfaat kita memberi manfaat mereka. Itu renungan dari Al-Quran. Dan itu diantaranya adalah implementasi dari ini tadi. Kita tulus mengikuti Al-Quran. Kita tulus menjauhi apa yang dilarang dalam Al-Quran. Baik, lanjut. Wali rasulihi, dan juga pada rasulnya. Kita ikhlas pada Nabi, memberi nasihat Nabi. Artinya bukan kita kemudian menasihati Nabi, bukan. Tapi apa? Mengikuti beliau, membenarkan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau perintahkan kita jalankan, apa yang beliau larang kita jauhi. Termasuk kita tulus pada Nabi itu adalah konsisten di atas agama beliau. Karena apa? Beliau Rasulullah, utusannya Allah. Kalau kemudian kita, mohon maaf, sebagaimana hadis yang kelima kemarin, membuat cara ibadah sendiri, bikin ibadah sendiri, berarti tidak tulus kita ngikuti Nabi. Kan dipertanyakan, utusan Allah itu Rasulullah Muhammad atau diri Anda? Kalau kita suka bikin bid'ah, satu yang baru, berarti kan betul tulus. Satu sisi ngikuti Nabi, nggak patut-patut. Tapi sisi lainnya kita kemudian merasa layak untuk apa? Modifikasi agama, layak untuk karena kita merasa bijak, merasa banyak pengetahuan, merasa ini dan itu, akhirnya ini kan bagus, ini lancang namanya, lancang pada Nabi. Jadi jangan tulus ikuti Nabi. Karena apa? Huwa Rasulullah, dia utusannya
Allah. Kita ikuti agama sesuai dengan agama beliau, karena beliau nabi terakhir yang diutus, tidak ada nabi setelah beliau. Maka jangan sampai kemudian kita fanatik dengan diri kita, fanatik dengan kiai kita, ustadz kita, kelompok kita, ormas kita, jangan. Loh, apa tidak boleh kita masuk ormas? Di Indonesia ada NU Muhammadiyah, MTA dan yang lainnya. Ormas itu zaman organisasi untuk mengatur orang kemudian rapi dalam melakukan kegiatan, mungkin dakwah yang lainnya, bagus, tidak apa-apa. Bagus, misalkan ada masjid, ada takmirnya, bagus. Atau mungkin dengan ngaji dengan ustadz ini, ustadz itu, kiai ini, bagus, tidak apa-apa. Tapi itu semuanya cara agar kita kemudian bagus dalam beragama, dalam kemudian melakukan kegiatan sosial atau yang lainnya, bukan agama. Bukan agama. Jangan sampai kita fanatik dengan siapapun. Kita hanya fanatik ittiba pada Nabi. Karena apa? Huwa Rasulullah. Dia utusannya Allah. Jelas ya? Oke, jadi lillahi, kita tulus beragama dengan agama Nabi. Konsekuensinya adalah jangan neko-neko. Jangan neko-neko dalam beragama. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau, dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali kita wali rasulihi wali a'immatil muslimin, dan juga pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Maknanya apa? Banyak, diantaranya apa? Taat pada pemimpin kaum muslimin. Ya, jangan kemudian suka membangkang. Kemudian yang kedua maknanya adalah mencintai mereka, doakan mereka kebaikan. Pemimpin kaum muslimin, doakan kebaikan. Jangan sampai malah gandrung dengan pemimpin apa? Orang kafir, negara-negara kafir. Kami kemudian benci dengan pemimpinnya sendiri. Jangan sampai, tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian juga diantara bentuk ketulusan kita pada pemimpin kaum muslimin adalah apa? Hendaknya kita bantu mereka dalam hal-hal yang baik, dalam hal yang baik. Ya. Termasuk juga kita berusaha untuk menasihati ketika ada yang salah. Bukan berarti kemudian kita mencintai pemerintah kaum muslimin kemudian menjilat, bukan, Pak. Beda, Pak. Ada dua penyakit utama, Pak. Satu, orang yang mudah kemudian menjatuhkan kehormatan pemimpin kaum muslimin, ghibah pada mereka, bahkan kemudian mohon maaf memberontak pada mereka. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Ya tidak boleh. Tapi sekaligus juga tidak boleh kemudian kita bersikap sebaliknya, yaitu apa? Menjilat penguasa. Apapun dikatakan penguasa kemudian dibenarkan padahal salah, padahal menyelisih syariat. La ta'ata li makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam kemaksiatan pada Allah. Jadi dua ini harus imbang, Pak. Coba bayangkan satu kisah menarik dari imam kaum muslimin, dan ini luar biasa. Silakan nanti baca film panjang kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kurang apa beliau? Imam Ahmad itu seorang ulama besar, Pak, dalam semua bidang. Dalam hadis, beliau gurunya para ahli hadis, Bukhari, Muslim, semuanya muridnya beliau. Beliau imamnya apa? Muhaddisin. Dalam akidah, imamu manhaj, beliau imam ahlu sunnah yang sangat kuat dalam apa? Akidah. Beliau banyak kitab dalam akidah, Syarh Sunnah dan yang lainnya, Usul Sunnah dan yang lainnya, As-Sunnah, As-Sunnah dan yang lain. Banyak sekali kitab beliau tentang masalah akidah. Kemudian dalam masalah fikih, beliau imam di antara imam yang empat. Ada sebuah hal yang sangat luar biasa yang beliau alami dalam kehidupan. Itu kan masa di mana yang sebelumnya pemerintah itu awalnya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelumnya, ya dari masa-masa Umayyah, Abbasiyah itu masih lurus akidahnya. Tapi di zaman beliau itu mulai terjadi kemudian penyakit penyimpangan akidah itu tidak sekedar di bawah, di masyarakat, dan juga tidak sekedar di kalangan intelektual, tapi sudah merasuk ke pemerintah. Bahkan khalifah saat itu kemudian memaksakan akidah Khawarij. Mu'tazilah. Akidahnya Mu'tazilah di antara khalqul Quran. Bahasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Makhluk dipaksa oleh ulama seperti itu, disiksa, termasuk Imam Ahmad disiksa itu. Bahkan beliau dicambuk dengan sekian cambuk yang sangat banyak. Bahkan ada yang mengatakan andai kata cambuknya yang untuk digunakan untuk menyambuk Imam Ahmad dicambukkan pada unta, mati unta itu. Saking dahsyatnya bahwa
fitnah atau dahsyatnya ujian yang diterima Imam Ahmad. Tapi beliau satu, tidak membenarkan, tidak menuruti apa yang dimau pemerintah saat itu, yaitu apa? Mengikrarkan akidah Mu'tazilah. Beliau tidak mau. Beliau tegar di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Andai kata beliau kemudian mengikrarkan akidah itu, mungkin yang lainnya akan ikut itu, Pak. Beliau konsisten di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sebagian ulama mengatakan kita pernah diuji, dan ujian iman itu 2 kali sangat berat. Yaitu yang pertama ketika wafat Rasul, banyak orang murtad. Tegaklah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang murtad. Dan yang kedua di zaman Imam Ahmad, ketika rakyat, ulama dan yang lain dipaksa pemerintah untuk berakidah Mu'tazilah, maka Allah bentengi umat ini diantaranya dengan apa? Ulama, diantara Imam Ahmad yang konsisten di atas akidah Ahlussunnah. Tapi yang lainnya, beliau juga tidak mengajak pada pemberontakan. Kan itu kan ada orang datang pada beliau Imam Ahmad, satu kata aja dari Anda, lawan, pasti akan melawan itu pemerintah, rakyat saat itu, pasti akan memberontak semuanya itu. Itu kan masa-masa kemudian mulai mundurnya Khalifahan Abbasiyah. Setelah itu kan lemah sekali. Betul, setelah itu Khalifahan Abbasiyah masih panjang, tapi kan Khalifah boneka. Khalifah boneka setelah itu dikuasai Mamluk dan yang lainnya itu macam-macam. Karena apa? Melemah. Itu andai kata Imam Ahmad mengatakan lawan, mungkin rakyat akan berontak semuanya. Tapi beliau tidak sabar. Sabar. Beliau gabungkan 2. Satu, tulus betul dalam memegang akidah. Tidak mau kemudian mengikuti kemauan pemerintah yang menyimpang dalam akidah. Konsisten di atas akidah. Tapi yang lainnya juga, beliau tulus betul menjaga keutuhan kaum muslimin, tidak memberontak. Akhirnya nanti kemudian timbul pertumpahan darah yang lebih besar. Dan ini tidak mudah menggabungkan 2 hal ini. Satu sisi konsisten di atas agama, perjuangan agama, di sisi yang lainnya juga kemudian sabar di atas penderitaan ketika ada ujian dan seterusnya. Baik, saya kira itu. Jam berapa ini, Pak? 24.05. Lanjut apa sampun? Sampun ya? Apa lanjut? Firman? Faedahnya. Ini tadi faedah semua tadi. Nggih. Wali rasuli wa ayyatil muslimin wa ammatihim, dan juga orang umumnya dari kaum muslimin. Yaitu apa? Mendakwahi kaum muslimin semuanya, Pak. Jangan sampai kita kemudian ketika bertemu dengan orang yang punya jabatan, wah kita peduli, tapi bertemu orang kaum muslimin biasa, dengan orang biasa kemudian acuh, jangan, Pak. Kita harus tulus. Ketika itu orang muslim penting bagi kita, saudara kita, maka kita dakwahi, nasihati dan seterusnya. Kalau kita tidak peduli, siapa yang akan peduli? Dakwahi mereka, ajak mereka. Nanti itu satu perkataan yang luar biasa dari Imam Ahmad kepada Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu pernah ngaji pada Imam Ahmad panjang, Pak. Dan saya ingat betul membaca itu. Ada 2 perkataan Imam Ahmad pada Imam Bukhari. Beliau mengatakan begini, kurang lebihnya, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, jangan tinggalkan 2 hal. La tada'anna al-ilma. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan ilmu. Jangan jauh-jauh dari ilmu. Terus cari ilmu, terus dakwahkan ilmu. Wala tada'an nas. Dan jangan sekali-kali kamu tinggalkan manusia. Maksudnya apa? Jangan sekali-kali kamu hanya sibuk dengan dirimu sendiri, meninggalkan manusia, jangan. Peduli dengan orang lain. Dakwahi mereka, ajak mereka, karena itu agama kita. Agama itu dibangun dengan 2 hal. Satu ilmu, iman. Kemudian yang kedua adalah dakwah. Mendakwahkan ilmu tadi, keimanan tadi. Akhirnya nanti semakin banyak orang berilmu, semakin banyak orang beriman dan juga beramal soleh. Sehingga ini suatu yang luar biasa, ya. Nasihat seorang guru pada muridnya, Imam Ahmad pada Imam Bukhari, ya Abu Abdillah, la tada'an ilma. Jangan sekali-kali kau tinggalkan ilmu, dan jangan sekali-kali kau tinggalkan manusia. Nggih, makaten kajian kita bahas hadis arba'in ke-7 untuk ke-8 kita sambung pada pertemuan berikutnya. Beberapa mungkin faedah ringkasan. Yang pertama, jamaah ad-din an-nasihah. Agama ini intinya nasihat. Kalau kita pengen benar-benar megang agama ini, ya pegang nasihat. Nasihati orang lain.
dan seterusnya. Hadis juga menunjukkan sebaliknya. Nasihat itu adalah inti dari agama. Kalau kita memandang menasihati orang lain itu adalah bentuk mengganggu orang lain atau itu bukan urusan kita, bukan tanggung jawab kita, berarti kita nggak paham agama. Nggak paham agama. Ad-dinu an-nasihah. Pada yang berikutnya, nasihat itu maknanya tidak sebatas mengajak, tapi juga lebih luas dari itu, ketulusan, totalitas, kecintaan dan seterusnya. Di antaranya apa? Lillah, pada Allah. Benar tulus ibadah pada Allah, tauhidkan Allah, cari ridhonya Allah dalam hidup, jangan yang lainnya. Yang kedua, wali kitabihi, dan juga pada kitab-kitabnya, tulus ikuti kitabnya Allah, di antaranya Al-Qur'an. Apa yang ada dalam Al-Qur'an amalkan. Ketika itu perintah, jauhi ketika itu larangan dan seterusnya. Bukan basa-basi. Kita baca Al-Qur'an hanya sekedar formalitas, bukan. Itu kitab hidup. Ketulusan kita pada Al-Qur'an di antaranya dibuktikan dengan seberapa kita kemudian konsisten menjalankan apa yang ada di dalamnya, menjauhi apa yang dilarang di dalamnya. Kemudian juga kita berusaha tulus kepada Nabi, cintai beliau, dakwahkan apa yang beliau dakwahkan. Kemudian kita jaga agama ini, jangan neko-neko berbuat bid'ah. Karena kalau kita neko-neko berarti aneh. Kita ngaku beliau Nabi, utusan, tapi kalau kita membuat sendiri agama, jangan sampai. Termasuk juga nasihat pada pemimpin kaum muslimin dengan tulus, taat pada mereka, tapi juga nasihati mereka dengan baik, jangan menjilat. Kemudian nasihat secara umum pada kaum muslimin, kita dakwah, ajak mereka dalam kebaikan. Demikian sedikit faedah dari hadis ini, sebuah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.